kita semua. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan optik, sahabat excellence. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Rory dapat bertemu dengan Bapak Ibu, meskipun secara virtual ya. Walaupun virtual, tapi pastinya akan ada banyak keseruan di webinar bersama Excellence siang hari ini. Nah, apa aja keseruannya ini ya Bapak Ibu, saya bacakan ya. Yang pertama dan pastinya yang paling bikin kangen adalah ada Afgan Syahreza di sini. Penyanyi muda dengan segudang prestasi dan sudah berkarya selama 1 dekade. Halo Afgan, apa kabar? Sehatkah Halo, Afgan? Hai, sehat sehat nih kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, Apa kabar? oke. Nah, semoga nih Bapak Ibu, sahabat excellence yang hadir di webinar kali ini sehat semua juga nih ya Gan ya. Iya, insya Allah amin. Semoga sehat semua. Amin. Nah, ini pastinya harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya Gan dimanapun kita berada, terutama kalau lagi keluar rumah nih ya Iya, nggak sih? pastinya itu harus selalu ingat Terutama ya. adalah betul. Dan pastinya harus selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak gitu kali ya, Gan. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Gan. Aku nih dapat updatean dari tim Excellence nih untuk total peserta webinar yang sudah join sekarang ini nih ya. Itu tuh ada 487 orang. Gila, hampir Uh, 500 orang loh join ke sini ini karena kangen nih sama Afgan. Ayo ya. Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lagi nggak pandemi, kita pasti lagi di satu ruangan rame-rame. Banget. Bisa langsung Amin, nggak cuma mudah-mudahan virtual. pandemiknya cepat berlalu biar kita bisa ngumpul dan Amin. kayaknya nih kalau kayak hampir 500-an orang gini kalau dikumpulin dalam sebuah bangunan mungkin sama kayak waktu kita ada di ballroomnya Hotel Mulia waktu itu kali ya pas lagi Gapopin segitu kan ya banyaknya luar biasa banget. Dan ini nih ya Gan, untuk peserta yang hadir hari ini benar-benar sahabat-sahabat excellence yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada mulai dari Medan. Halo Bapak Ibu yang dari Medan. Halo. Nah, kemudian ada juga yang dari Manado. Ada di sini juga dari Bandung. Halo Bapak Ibu. Dari Cilacap, Semarang, kemudian ada dari Jogja, Surabaya, dan Bali. Benar-benar semuanya kumpul di sini nih, Gan. Dan Ya, seru banget. dan di sini nih juga ada Bapak Usman Hussein. Selamat sore Bapak, selamat bergabung dalam acara webinar Excellence bersama dengan Afgan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya mau jelaskan ya, bahwa Afgan ini adalah brand ambassador dari Lensa Excellence. Dan dia ini sebagai perwakilan dari millennials berprestasi. Bapak Ibu Sahabat Excellence pasti masih ingat kan bahwa Excellence ini sebelumnya bahkan pernah mengadakan dinner di atas krus bersama dengan Afgan. Aduh, sweet banget deh pokoknya waktu itu ya. Nih Gan, coba aku kasih lihat fotonya ya, nih biar Bapak Ibu mengenang kembali masa-masa itu nih. Tuh, masih ingat nggak nih Gan? Iya, ingat waktu itu dinner di kapal. eh itu pertama kalinya sih aku naik cruise dari Jakarta ya. Bisa kayak keliling-keliling. Terus juga bareng beberapa member excellence juga. eh, Sangat memorable sih waktu itu. Sampai sekarang masih Oh, keinget sih. Afgan juga masih inget loh sama Bapak Ibu. Nah, ini ya, aduh pokoknya benar-benar kalau inget-inget lagi tuh luar biasa banget. Coba nih, aku mau tanya, di antara Bapak Ibu sahabat excellence yang ada di webinar kali ini, mungkin bisa tulis di kolom chat kali ya, siapa aja sih yang waktu itu ikutan dinner with Afgan? Coba silahkan Ya, ditulis di siapa kolom tahu yang chat. lagi hadir hari ini waktu itu ikutan juga dinnernya. Jadi tahu coba. Coba kita lihat di kolom chat. Kira-kira ada yang hadir dari sini? Oh,
Oh, ini juga ada peserta dari Karawang. Nih, ini ada Ibu Elin Herawati. Waktu itu juga ikutan dinner katanya nih. Wah. Halo Ibu. Baik-baik aja kabarnya. Oh, aduh. Ada juga yang bohong kemarin nggak ikut. Nggak apa-apa, sekarang kita bisa virtualan dulu dan nanti insya Allah kita bakalan ada acara-acara lagi ya Gan ya. Oke, dan Bapak Ibu, nggak cuma Afgan nih yang hadir hari ini, karena hari ini kita juga akan bahas lebih lanjut tentang masalah dan kebutuhan lensa millennials. Nah ini nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Sandi Nugraha, AMDRO, yang tentunya lebih paham tentang masalah optika. Nah Bapak Ibu, Excel sengaja menghadirkan kedua narasumber kita hari ini supaya sesuai dengan topik webinar talk show kita, yaitu The New Trend for the New Normal. Maka kita akan kupas tuntas semuanya mengenai apa masalah yang dihadapi oleh market saat ini dan juga solusi atas kebutuhan tersebut. Biar lebih seru, Excellence punya beberapa kuis nih selama webinar ini berlangsung. Jadi pokoknya Bapak Ibu nih ya nanti standby aja. Di sela-sela perbincangan kita bersama para pembicara, nanti saya dan juga Afgan akan ajukan pertanyaan secara tiba-tiba nih, ya kan Gan? Ya. Pokoknya nanti siap-siap aja kalau ditanya, Bapak Ibu tinggal jawab di kolom chat. Jadi pokoknya siap-siap aktif selalu untuk jawabin di kolom chat. Kenapa? Karena kalau dari setiap kuis itu nanti yang nongol duluan nih jawabannya dan jawabannya benar akan dicatat oleh tim dan nanti akan diumumkan sebagai pemenang di akhir acara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan nanti juga ada beberapa polling. Polling ini nanti akan muncul langsung di layar screen Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu cukup tinggal klik aja untuk menjawab polling yang ada. Nah, ini pokoknya dari semua kuis tersebut nanti akan bisa mendapatkan merchandise dari Afgan dan Excellence pastinya. Nah, ini akan ditayangkan di screen ya, Bapak Ibu silakan lihat. Nih, inilah beberapa merchandise yang nanti akan didapatkan. Tuh coba mungkin bisa Afgan sebutin kali ya itu di gambar nih ada apaan aja nih. Ada t-shirt pastinya, ada topi juga, ada voucher GoPay. Oke deh. Dan Banyak. Pak, dan gak cuma itu, nanti juga ada merchandise tambahan yang lainnya. Dan untuk 10 orang yang sudah hadir nih dari awal dan stay tune terus, dan juga untuk partisipan yang aktif dalam acara webinar ini, pokoknya akan mendapatkan mini package gift berisi merchandise dari Excel. Tadinya banyak ya kan ya. Oke, nah jadi mumpung acara ini baru dibuka Bapak Ibu ya, kami ingatkan kembali untuk mungkin teman-teman lainnya nih ya yang kemarin sudah daftar, tapi ternyata sekarang belum hadir di sini. Coba silakan Bapak Ibu ingatkan kembali nih teman-teman satu optiknya mungkin ya, untuk klik link Zoom yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp yang sudah didaftarkan. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Dan untuk membuka acara ini, kami persilahkan Bapak Budi Riawan sebagai Direktur dari PT Rumah Lensa Katamata untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Budi Riawan. Halo Pak Budi Riawan, mohon maaf masih di mute Kelupaan kayaknya. ya, alright. Thank you Rory, thank you juga Afgan sudah hadir di acara webinar ini. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, sahabat Excellent, luar biasa. Perasaan saya senang banget berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Walaupun nggak di dalam cruise, tapi di dalam webinar ini. Luar biasa dan senang sekali ada Pak Usman, guru saya di Palembang yang hadir, ada teman saya di Gapopin yang ada dari Manado, Ibu Gledi, Pak Bisri, Pak Fauzan di Kudus, Pak teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebutin satu-satu karena banyak banget gitu ya, banyak banget. Terima kasih banget, senang sekali saya bisa hadir di
melihat Anda semua di dalam acara ini. Bapak Ibu, sahabat excellent, nggak berasa kita udah 8 bulan ya dalam kerangkeng COVID-19 gitu ya. Jadi ngalamin aja, kita juga ngalamin, seluruh dunia ngalamin, dan kita nggak pernah ada yang tahu jawabannya apa. Apakah kena impact? Semuanya kena impact. Bisnis Bapak Ibu agak drop, yes, pasti gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang kita planningin juga terpaksa kita rubah, ya, arahnya kita rubah. Sampai sekarang, seperti yang Bapak Ibu hadir di sini tahu bahwa ini harusnya kita ketemu Afgan tidak di web online ini gitu ya, meeting online, tapi harusnya kita ketemu di Kudus, padahal Afgan juga udah kita booking pesawat, bla bla bla, ya harusnya kita ke Semarang, Kudus, Jogja, baru kembali lagi ke Jakarta. Tapi mau nggak mau kita mesti rubah planning ini. Bapak Ibu, sahabat LT, atau kita terus jalan. Teman-teman di Rumah Lensa Kata Mata, sahabat excellent, mengajak kita terus jalan. Kita jalan. Memang bisnis kita sedikit turun, tapi kita yakin, saya believe personally bahwa bisnis kita naik lagi dari acara ini sampai akhir, sehingga nggak ketinggalan data yang penting yang Bapak Ibu mesti tahu ya. Bapak Ibu, seperti biasa kalau begitu saya kasih sambutan biasanya ada tipsnya gitu ya. Ini tips buat Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang kita harus kerjakan gitu setelah bisnis yang sedikit down? Satu buat saya ya, jadi punya diferensiasi yang berbeda dengan orang lain, dengan offline, dengan online. Oke, orang lain jual lensa apa, kita boleh jual lensa excellent. Itu diferensiasi. Dan begitu, yang kedua, berarti kasih terbaik, karena kasih yang nomor 2, offering yang nomor 1. Kalau excellent bagus, kenapa nggak di offering? Ya, itu pilihannya. Dan customer sekarang sangat cerdas dan pintar sekali. Mereka udah nggak bisa lagi bohongin gitu ya, karena informasinya cepet banget gitu loh di digital ini. Jadi mau nggak mau kita harus memberi value yang tepat pada customer. Yang ketiga adalah pengalaman saya bergaul di dalam dunia peroptikan. Banyak sekali teman-teman di optik itu tidak menggunakan harta karun yang paling penting di optik. Wow, pasti pada mulai apa tuh harta karunnya Pak BR? Ya, harta karunnya adalah database, ya database. Jarang sekali yang menata dengan baik dan menggunakannya dengan baik. Bapak Ibu, yang menang dalam persaingan bisnis nggak harus besar, tapi dia yang menguasai informasi. Informasi apa? Database. Kalau Bapak Ibu lihat gimana pertempuran di online adalah pertempuran mendapatkan customer database. Right. Last but not least, yang keempat adalah, Bapak Ibu, kita udah masuk di zaman digital. Mau nggak mau, TikTok boleh, whatever yang ngebantu Bapak Ibu. Kenapa udah nggak zamannya lagi kita iklan di koran? Karena udah moving, udah nggak kepake lagi ya, dan costly. Di sini lebih murah. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Pak, saya kan nggak punya art designer yang akan bikinin itu semua. Nggak perlu Pak, gitu. Nggak perlu. Zaman sekarang Bapak tinggal ikuti aja reposting. Ya, Excellent punya Facebook dan Instagram, ada TikTok juga, YouTube juga. Bapak Ibu tinggal copy dan paste, ya, repost atas nama optik Bapak Ibu. Selesai.
Gitu. Tapi itu akan mengkomunikasikan bahwa di optik saya ada lensa excellent yang terbaik buat Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang menarik. Yang terakhir, ya Pak, ngapain nih saya udah lama-lama 1,5 jam bakalan ada di acara ini, dapat apa saya gitu ya. Yes, kita udah siapin juga untuk pertemuan kali yang luar biasa. Tapi gimana Pak, saya kan belum daftar, belum pernah jual. Saya mau jual sekarang, dapat apa? Yes, kita juga siapin sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu yang akan join di hari ini. Ya, Bapak Ibu akan dapetin special case ya dari nanti Pak Hari akan urain ini. Pak Hari semuanya dibuka sama teman-teman sahabat excellent. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Ber. Selamat sore Bapak dan Ibu sahabat excellent. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi Pak Ber sudah nyinggung sedikit tuh, apa sih yang mau kita tawarkan dalam acara webinar hari ini. Sebetulnya yang penting adalah ilmu yang Bapak Ibu dapat di acara ini, tapi tidak lengkap kalau tidak tambahan dengan promo yang untuk membantu penjualan Bapak dan Ibu di saat pandemi ini. Saya izin share slide ya, supaya Bapak dan Ibu jelas apa promo yang akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah untuk Bapak dan Ibu sahabat excellent yang belum jual lensa excellent di tokonya. Kita tunggu 5 penelpon pertama untuk bisa mendapat spesial. Kita siapkan 5 CD Afgan yang dilengkapi dengan tanda tangan Afgan langsung. Dan tidak hanya itu aja, juga kita siapkan poster Afgan yang bisa Bapak Ibu pajang di toko Bapak dan Ibu. Tapi ini hanya terbatas ya, hanya untuk 5 penelpon pertama. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah menjadi authorized dealer, terima kasih sekali. Spesial untuk kesempatan hari ini, kita akan berikan bonus produk sebesar 10%. Sampai dengan 10% ya Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku. Dan nggak hanya itu, kita juga siapkan poster Afgan yang spesial yang bisa Bapak Ibu pajang di toko Bapak dan Ibu. Gimana caranya? Saya akan dibantu dengan 2 orang sales representatif Rumah Lensa Kacamata, ada Mas Geni dan Mas Wisnu, yang nomornya dapat Bapak Ibu lihat di screen Bapak dan Ibu. Demikian Rory, promo yang mau kita sampaikan kepada sahabat excellent. Aduh, ini promo-promonya benar mantap banget nih ya Gan ya. Iya. Seru banget. Baik. Berarti nih kayaknya Bapak Ibu mumpung masih muncul nih di layar screen untuk ada kontak numbernya dari Mas Gani dan Mas Wisnu, Bapak Ibu bisa screenshot aja nih kali ya Gan ya, buat save nomornya kali ya. Ya, boleh silakan di screenshot nomor yang ada di layar untuk apply lebih lanjut dan dapetin semua promo-promo yang spesial banget ini. Aku juga senang banget bisa ngasih CD aku berserta tanda tangan. Semoga itu lebih memorable untuk teman-teman semua yang nanti dapat. Nah, oke. Ini mungkin kita bisa tanya ke Pak Hari kali ini ya, Gan ya. Untuk jadi authorized dealer excellence, kenapa sih Bapak Ibu ini semuanya wajib jadi authorized dealer excellence sih Pak? Kenapa sih? Terima kasih Rory, terima kasih Afgan. Sebetulnya ada ribuan alasan kenapa Bapak dan Ibu sahabat excellent harus menjadi authorized dealer excellent. Tapi dalam kesempatan hari ini saya hanya sampaikan 2 alasan utama. Yang pertama adalah produk. Produk excellent sangat inovatif. Kita adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan lensa yang mampu memblok sinar inframerah. Kedua, kita adalah perusahaan yang pertama dan sampai sekarang masih konsisten mempromosikan lensa yang mampu mengeblok sinar biru yang di Excellent kita sebut dengan Excellent Blue Cup. Kemudian lensa kita mempunyai quality yang sangat tinggi. Kita punya namanya Vivo Coating, Super Hydro Coating dengan nama Vivo, yang kalau Bapak Ibu ikuti terus acara ini, Bapak Ibu akan tahu apa sih kehebatan Vivo Coating dari Excellent. Kemudian kita memiliki garansi lensa sampai dengan 2 tahun. Dan semua lensa kita sudah dilengkapi dengan standar ISO dan memiliki nomor AKL. Dan terakhir, dari segi produk kita harganya sangat kompetitif. Tidak hanya itu aja Bapak dan Ibu sahabat Excellent,
kita juga tidak pernah membiarkan Bapak dan Ibu untuk berjalan sendiri, berjualan sendiri. Kita akan support Bapak dan Ibu dengan marketing support. Pertama adalah kita punya brand ambassador Afgan. Siapa sih yang nggak kenal Afgan? Semua di sini adalah fans yang Afgan. Pastinya, kalau enggak nggak akan nyampe segini banyaknya ya Pak yang join. Thank you Afgan, sudah 3 tahun bersama Excellence Afgan. juga pastinya, bukan cuma fans saya doang. Kemudian kita fokus pada target pasar kaum milenial, di target pasar yang terbesar yang ada di Indonesia. Nanti juga Bapak Ibu bisa lihat kenapa kita fokus di target pasar kaum milenial. Kemudian kita punya digital campaign yang masif ya melalui website, Instagram, Facebook, dan YouTube. Bapak dan Ibu yang belum follow, tolong follow sekarang. Dan terakhir, kita selalu punya promo, baik untuk Bapak dan Ibu otoris maupun untuk end user kita. Demikian Rory, 2 alasan kenapa harus menyediakan lensa excellent di toko Bapak dan Ibu sahabat excellent. Excellence ini benar-benar bukan lensa biasa nih ya kan ya. Semoga penjelasan dari Pak Hari ini benar-benar membuka pemikiran yang baru nih ya untuk Bapak Ibu sahabat excellence yang hadir di webinar kita kali ini ya kan. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga sama Pak Hari kan tentang keunggulan lensa excellence seperti itu ya. Kemudian juga support untuk authorized dealer. Baik. Nah, sahabat excellence ini pokoknya benar-benar excellence ini akan memberikan banyak peluang yang nggak boleh dilewatkan ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini nih, di mana semua orang tuh banyak beraktivitas di depan gadget gitu loh. Jadi terima kasih informasi dan penawarannya Pak Hari. Dan ini Mas ini dan Mas Wisnu ya tadi yang nomornya sudah Bapak Ibu screenshot ya. Itu nanti sudah akan standby nih pokoknya untuk menjawab telepon dari Bapak Ibu setelah acara ini pastinya. Nah ini nomor teleponnya pun sudah tercantum ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencatatnya, tinggal di copy paste. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Geni dan juga Mas Wisnu setelah acara. Dan sekarang nih Bapak Ibu, aku mau sambil ngobrol-ngobrol dulu nih sama Afgan ya. Afgan. Oke. Afgan sekarang ini nih kalau selama pandemi gini aktivitasnya apa aja sih Gan? Sekarang sih alhamdulillah udah mulai banyak ya aktivitas kayak udah mulai nyanyi lagi walaupun nggak ketemu langsung sama penonton. Terus saya juga lagi mempersiapkan satu kejutan karena saya sudah mungkin lama nggak merilis karya ya. Jadi lagi akan ada karya terbaru yang spesial lah pastinya. Nah ini pasti ditungguin banget nih. Itu album baru kah, single baru atau gimana nih Gan? Coba ada satu single kolaborasi. Setelah itu album akan rilis. Setelah aku udah setahun nggak rilis apa-apa ya. Jadi kayaknya kangen juga mungkin teman-teman untuk mendengarkan lagu-lagu aku pastinya. lagi. Udah banyak juga loh yang pada nanyain. Kira-kira kapan nih? Tahun ini kah? Atau di tahun depan nih Gan? Pokoknya sebentar lagi banget. Tuh Bapak Ibu. Nggak sabar nih ya. Nih aku mau coba bacain juga di kolom chat di sini. Tuh pokoknya nih ada dari Bapak Hadi Prayitno bilang jangan sampai ketinggalan promonya. Tuh. Kemudian ini ada juga Optipolar bilang lensanya awet, tidak mudah baret. Oh iya dong Pak, pastinya ya. Ini kemudian ada yang bilang mantep Gan, ini ada Novran Ade Saputra. Oh seperti itu. Kemudian dari Bapak Fadli Halim bilang katanya sudah 3 tahun ini kami hanya jual blue cut merek Excellent. Luar biasa banget nih Gan. Kayak Afgan nih berarti nih. Pokoknya semua lensanya excellence kan Gan ya kamu tuh? Iya dong. Aku ya semua lensanya excellence karena juga aku kan semenjak pandemi ini juga kan semuanya yang dikerjain melalui gadget. Banyak sekali terpapar dengan sinar-sinar yang bisa merusak mata, seperti sinar blue light dan juga sinar UV. Bener. Dan aku sih ngerasa so far dengan pekerjaan aku yang dengan gadget terus belakangan ini ya aku terbantu banget. Jadi mataku nggak gampang berat gitu ya. Jadi lebih ringan, terus nggak pusing. Gitu.
Terasa banget karena lensanya bisa ngeblok si blue light itu, dan itu menurut aku satu fitur yang tidak dipunyai oleh lensa lain. Oke, emangnya nih kalau boleh tahu di sela-sela kerjaannya Afgan nih selama pandemi kayak gini nih, aktivitasnya ngapain aja sih Gan di rumah? Aktivitasnya semuanya dengan gadget sih. Aku kan kayak kerja sekarang pakai handphone atau laptop gitu. Nonton juga dari laptop atau TV, semuanya pokoknya terpapar lah semua dengan teknologi. Jadi dan itu kan ada sinarnya ya yang bisa, kalau kebanyakan kelamaan menatap itu bisa merusak mata kita. Dan aku ngerasa aku selalu pakai lensa Excellence karena itu semua ngeblok, bisa memantulkan kembali blue light yang kita dapat dari gadget-gadget ini. Oke, bener banget nih ya. Berarti pokoknya hampir semua aktivitasnya Afgan ternyata pakai gadget nih Bapak Ibu. Semua orang seperti itu ya. Semuanya udah serba gadget gitu. Apapun itu, mau dimanapun ya, kerjaan tetap pasti berhubungan dengan gadget. Dan mau lagi relax pun ujung-ujungnya juga gadgetan juga ya. Sosial media semuanya udah gadget. Jadi penting sekali untuk kita mulai aware dengan kesehatan mata kita. Oke, nah ini ya tentang hebatnya Excellence ini. By the way, ini emangnya mata kamu ini nih Gan, minus atau silindernya berapa sih kalau boleh tahu nih? Saya nggak ada silinder sih, alhamdulillah. Cuma saya minusnya sebelah kanan -4, sebelah kiri -3. Memang udah lama saya pakai kacamata dari SD, dari umur saya 10 tahun sampai sekarang saya nggak pernah lepas kacamata. Udah lama juga ya? Udah lama banget, jadi udah kayak melekat banget lah kacamata gitu. Dan ya itu sih, alhamdulillah sih so far matanya masih sehat. Alhamdulillah. Emang pokoknya nih gadget dan Excellence itu adalah couple yang selalu Afgan miliki dan selalu Afgan butuhin setiap hari nih ya. Ya, sekarang juga teman-teman aku yang nggak minus juga udah mulai pakai kacamata karena untuk melindungi mata kita juga kan dari. Iya sih. Jadi yang walaupun mereka nggak minus juga pakai Excellence bisa sebagai protection lah untuk matanya. Bener banget tuh Bapak Ibu. Tadi Afgan udah jelasin itu luar biasa banget loh, bahwa ya ternyata nggak cuman yang udah minus doang gitu loh. Semuanya bahkan yang masih mata yang normal pun juga pakai lensa Excellence nih untuk bisa ngelindungin matanya. Nah mungkin Afgan bisa tolong disebutin lagi nih ya, keunggulan-keunggulannya dari lensa Excellence tuh ada apa aja sih gitu, biar mungkin Bapak Ibu nih yang hadir di sini bisa kayak melekat banget gitu kan, kalau Afgan yang ngomong tuh mereka pasti terngiang-ngiang gitu kan, keunggulannya apaan aja gitu biar mereka bisa jelasin gitu untuk ke customer ya. Yang pasti sih aku rasain tuh jernih sekali ya lensanya. Jadi untuk vision kita tuh benar-benar clear banget. Terus saya tuh paling sebel kalau misalnya kacamata lensanya gampang sekali kegores gitu. Dan menurut saya lensa Excellence so far sih nggak gampang tergores. Dan kalau misalnya kotor juga gampang banget dibersihinnya. Tinggal sekali usap, nggak perlu kayak nggak perlu ribet ya. Dan pastinya ya ringan gitu. Jadi kita makanya nggak kalau walaupun kita lagi nonton terlalu lama atau gimana nggak pusing. Jadi, terus yang paling aku ngerasa sangat mendukung banget dengan kegiatan aku sehari-hari. Oke, pokoknya nih lengkap banget nih ya keunggulan dari Excellence. Pantesan si Afgan pun suka gitu ya, semuanya pakai lensa Excellence buat kacamata dia. Oke. Nah ini Bapak Ibu tadi ya Afgan sudah menjelaskan juga bukan cuma tentang si lain, bahkan yang matanya normal itu juga sudah pakai kacamata gitu ya kan, untuk buat protection-nya buat mata mereka lah ya. Main gadget gitu. Terutama main gadget ya, pastinya. Nah itu Bapak Ibu teman sahabat Excellence, kalau Afgan aja udah bilang kayak gitu, maka berarti di luar sana nih banyak juga anak muda yang butuh lensa Excellence. Nah sekarang nih ya, coba aku mau tanya nih ke Bapak Ibu yang dari tadi sudah ikutin acara ini. Bener perhatiin apa yang Afgan bilang kah? Atau jangan-jangan ngeblank nih, saking
terkesimanya gitu ya, ngeliat kayak, aduh udah lama gak ngeliat Afgan, sekarang ngeliat ternyata dia tambah ganteng gitu kan. Coba nih Bapak Ibu, aku mau ajukan pertanyaan, dan dari kuis ini Bapak Ibu silakan menjawab di sesi pertama ini akan ada 3 pertanyaan. Jadi nanti begitu saya selesai menjawab benernya kolom chat. Oke, langsung pertanyaan yang pertama. Berapa ukuran minus mata Afgan? Ayo coba silahkan dijawab. Waduh, cepet banget. Ini cepet banget. Langsung banget. Wow, lengkap banget dan bener banget semua. Langsung minus 4, minus 3, kanan, kiri. Aduh nih kalau dihitung-hitung kayak udah wah. Ini sih bener-bener luar biasa banget nih. Ada sekitar 200-an mungkin ini orang yang sudah menjawab di sini. Untuk kanan minus sama kiri minus 3 ya Gan, bener nggak? Benar. Oh bener. Nah ini berarti tinggal cepet-cepetan aja nih nanti. Siapa yang jawabnya paling duluan? Pastinya itu akan dicatat oleh tim dari Excellence dan nanti akan diumumkan di akhir acara oleh Afgan. Oke, baik. Cukup untuk pertanyaan pertama. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan disimak. Ayo. Sebutkan kegiatan yang Afgan lakukan selama pandemik ini. Kegiatan apa yang Afgan lakukan di rumah pandemik ini? Silahkan ditulis. Bentar lagi. Emang bener kan nonton Bener banget drakor? sih itu. Bener. Tepat. Ternyata paling mengerti kamu nih mereka. Udah, aku Nyanyi, tinggal main mention tadi loh. gadget. Ini kayaknya mereka bener-bener fans kamu nih kan. Mereka mungkin udah mantengin kegiatan kamu sehari-hari dari sosial media kamu juga nih. Wow, tuh. Bahkan udah dibilang lagi nyiapin single baru. Ternyata semuanya merhatiin apa yang kamu omongin nih kan. Luar Pokoknya paling biasa. banyak main Oke, gadget. kita lanjut ke... Oh, main gadget yang paling banyak ya. Main gadget ya aku lihat. Which bener sih. Bener. Main gadget. Ya dari bangun tidur gitu kan sampai mau tidur lagi Mau pasti tidur nih udah main gadget. Oke, sekian untuk yang kedua, dan sekarang Bapak Ibu saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Disimak baik-baik. Sebutkan kelebihan lensa yang tadi Afgan sudah sampaikan. Ayo. Tadi Afgan nyebutinnya ada banyak banget loh. Ayo. Waduh. Ini ada yang sampai banyak banget. Bener banget. Udah langsung koma. Hafal banget loh Gan ini mereka jawabnya. Iya. Tuh, jernih, tidak mudah gores, gampang dibersihkan. Iya bener banget. Anti baret, iya. Wow, memblok 85%. Apa nih Pak? Dari radiasi sinar blue light ya kali ya. Kemudian infrared, iya bener banget. Wah ini kalau yang udah hafal banget nih pasti authorized dari Excellence nih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sudah menjawab kuis di sesi yang pertama. Dan selanjutnya kita akan bahas bersama mengenai masalah mata yang banyak dialami oleh millennials. Dan saat ini telah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Sandi Nugraha, AMDRO, yang tentunya lebih paham tentang masalah mata ini. Pak Sandi, ini Pak tadi kan Afgan nih udah sempat menyampaikan tentang kondisi matanya dia gitu ya. Kemudian juga aktivitasnya sehari-hari itu yang ternyata nggak jauh-jauh gitu loh dari gadget. Nah ini aku mau nanya nih Pak, apakah ini serupa gitu loh ya dengan millennials yang lainnya nih ya? Banyak nggak sih yang ngalamin kondisi mata sama seperti Afgan gitu Pak? Oke, mungkin sebelum aku jawab, aku mohon izin buat share dulu ya, paparannya biar jadi lebih menarik ya. Siap, silakan Bapak.
Oke, sudah kelihatan kah? Oke, sudah Pak, sudah muncul. Sudah ya. Silakan. Oke, kalau ditanya sih apakah banyak nggak sih orang-orang yang mengalami hal serupa yang dialami oleh Afgan gitu ya? Nggak, aku mau tanya dulu, Afgan beneran milenial? Afgan boleh tanya ya? Ini kelahiran tahun berapa sih ya? 89, berarti sekitar 31 tahun ya. Nah, berarti memang benar nih, Afgan ini milenial banget gitu ya. Karena kalau milenial itu dari tahun berapa ya, Pak ya? Aku milenials itu dari tahun milenials itu kelahiran antara 1980 sampai 94. Jadi kurang lebih usianya saat ini sekitar 26 sampai 40 tahun tuh. 40 masih milenial. 40 tahun masih milenial. Okay. Berdasarkan data BPS ya. Baru tahu ya. Yang 40 tahun tuh masih. Jadi yang setelah 40 tahun itu termasuk generasi X. Nah, jadi kalau ditanya yang seumuran dengan Afgani ya, kisaran antara tadi ya usia 26 sampai 40 tahun ini berapa banyak sih populasinya di Indonesia? Nah, ternyata berdasarkan data BPS nih, milenial yang rentang usianya 26 sampai 40 tahun ini adalah populasi paling besar di Indonesia. Itu angkanya 34%. Ya, jadi angkanya gede banget. Ya, kalau kita taruhlah sekarang populasi di Indonesia itu 260 juta jiwa. Gitu ya. Berarti kalau dipresentasikan itu 34%, berarti sekitar 88 rentang usia yang disebut milenial ini seperti Afgan banyak. Tapi kalau dibilang yang mengalami masa mata seperti yang Afgan alami, misalkan yang mengalami minus ya, atau kita sebut sih kelainan refraksi, itu kisaran angkanya di Indonesia sendiri 20 sampai 30 ya, berdasarkan data riset kesehatan. Ya, mungkin angkanya bisa lebih besar. Dan sebenarnya yang paling menarik diulas adalah kebiasaan nih yang dialami banyak orang ya, kalangan milenial seperti yang dialami Afgan. Saya rasa kalau di masa pandemik sih pasti semua orang ya rata-rata memang mengalami hal itu ya. Jadi lebih banyak beraktivitas depan gadget ya, depan layar digital ya, dan angkanya untuk milenial emang gede banget. Jadi makanya kalau Rory perhatikan saat ini artikel-artikel atau bahasan-bahasan atau berita-berita atau banyak produk sekali yang segmen marketnya milenials ini banyak banget. Kenapa? Karena memang ini populasi terbesar. Jadi sebenarnya kalau mau ingin menang di market, ya memang targetnya tuh harus milenial, gitu ya. Karena angkanya yang paling besar nih ya, Pak ya. Angkanya yang paling besar, 88 juta, gitu ya. Nah, ini ada beberapa fakta menarik nih mengenai milenials, gitu ya. Jadi populasinya tadi 34%, ya sebagian besar tinggal di perkotaan, kurang lebih 55%. Tapi yang perlu kita ini adalah karakteristik milenial itu seperti apa sih? Jadi kita lihat dulu. Ya, ini ada studi yang dilakukan di Amerika karena memang istilah milenial sendiri berangkatnya dari Amerika. Jadi menurut studi tersebut dikatakan bahwa sebagian besar millennials itu tidak suka membaca buku konvensional. Jadi mereka lebih suka membaca buku melalui smartphone gitu ya. Jadi ibu ya iyalah berita, koran, majalah gitu. Kalau bawa-bawa buku kan berat lah ya Gan. Mendingan kita udah langsung buka dari handphone aja, di situ udah ada e-book ya. Iya, seperti langganan majalah juga ya. Mungkin di zaman saya dulu ada majalah yang memang secara kontinu dikeluarkan bulanan dalam bentuk cetak, tapi sekarang saya rasa jarang ya. Dan kemudian si millennials ini wajib punya sosial media ternyata, karena sosial media dianggap sebagai alat komunikasi utama bagi millennials gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ternyata rata-rata millennial ini lebih memilih menonton cara itu melalui gadget, baik itu ponsel, smartphone, tablet, ataupun smart TV gitu ya. Jadi jarang orang yang milenials itu yang menonton TV di saluran yang umum gitu ya. Jadi kebanyakan mereka menonton melalui layar ponsel. Karena menurut milenials ini mereka bisa mendapatkan hiburan apapun melalui layar ponsel. Kalau Afgan sendiri? Nah, dari sini gimana, Pak? Oke, nah dari sini kita ambil kata kunci ya sebenarnya untuk millennials itu adalah smartphone dan sosial media. Nah, ini gitu coba nih, aku mau nanya dulu ke Afgan. Kalau Afgan nonton film tuh biasanya dari mana nih, Gan? Dari gadget
dari ya sekarang udah ada streaming platform kan, jadi aku streaming terus. Oke, itu kamu biasanya nonton dari ponsel kah atau dari Dari gadget TV, yang lain? dari Dari TV. TV. Nah, sekarang nih kita coba tanya, kita buka polling untuk para peserta webinar yang hadir hari ini. Di layar Anda akan muncul polling yang pertama. Di sini pertanyaannya adalah, dengan apa Anda biasanya nonton film? Nah, ini sudah menjawab. Setelah dijawab, apa sih? Dijawab pollingnya Bapak Ibu. Silahkan, apakah A, TV, ataukah B, ponsel? Diklik aja jawabannya, kemudian klik lagi submit, seperti itu. Kemudian ini ada juga ternyata yang menjawabnya dari sini. Oke, TV, HP, ponsel, ada juga yang menjawab dari chat nih kan ternyata. Oke, kita lihat nanti hasilnya kalau dari polling, berapa persen sih yang lebih banyak? Apakah dari ponsel ataukah justru dari TV seperti itu? Oke, nih kita lihat hasilnya sebentar ya Bapak Ibu, nanti pastinya bakalan muncul. Kalau menurut Pak Sandi kira-kira bakalan lebih banyak yang mana nih ya? Ya. Apakah dari TV atau ponsel nih kalau dari karakter Bapak Ibu peserta webinar kali ini nih? Mungkin bawa ponsel ya, karena mungkin ya lebih gampang aja gitu ya. Aku gitu ya. Kayak nonton YouTube atau streaming gitu ya. Sekilas sih kalau dari yang menjawab ini di kolom chat itu kebanyakan memang dari ponsel sih ini Pak. Oke, baik. Nah ini hasilnya sudah muncul nih. Dari ponsel pollingnya nih adalah 77%, sedangkan dari TV 23%. Seperti itu Pak Sandi. Ya, jadi banyak banget yang pakai gadget kayak apa. Iya, ternyata kamu nggak sendiri nih kan. Bener-bener semua. Lebih baik nonton dari ponsel ya. Banyak kan dari ponsel, gadgetan juga gitu loh. Nah, gimana nih Pak Sandi? Mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk presentasinya biar supaya lebih jelas lagi untuk Bapak Ibu hari ini yang hadir. Oke, ya bisa jadi memang peserta kita pada kali ini lebih banyak millennials ya. 77% lebih banyak menonton melalui ponsel. Nah, kalau sekarang kan kalau di masa pandemik pasti semua hiburan rata-rata didapatkan melalui ponsel lah rata-rata ya, ataupun televisi ya, yang semuanya itu adalah gadget gitu. Tapi sebenarnya aku punya data ya, studi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan global ya, mereka bikin di sosial media Hootsuite ya. Jadi Hootsuite tahun 2019 mereka melakukan penelitian di Indonesia ya, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata orang mengakses internet melalui berbagai gadget itu rata-rata 8,5 jam. Hampir 9 jam. Ya, 8 jam 36 menit. Jadi hampir 9 jam rata-rata. Nah, kalau di masa pandemik seperti ini mungkin angkanya bisa 2 kali lipat ya, karena memang orang nggak bisa kemana-mana, weekend pun juga nggak bisa kemana-mana gitu ya, jadi angkanya tinggi banget. Dan seperti penggunaan sosial media saja rata-rata di masa bukan pandemik aja 3,5 jam gitu, dan mungkin di masa pandemik bisa 2 kali lipatnya gitu ya. Seperti dibilang tadi, streaming, nonton udah nggak TV biasa lagi, itu rata-rata 2,5 jam. Dan kayak dengerin musik aja sekarang orang tidak menggunakan media konvensional kan gitu, jadi streaming lewat Joox atau Spotify gitu ya. Jadi memang dari data di sini kita bisa lihat kebiasaan orang Indonesia bukan di masa pandemi pun mereka memang sudah terbiasa menggunakan gadget dalam jangka waktu yang lama seharian. Ini benar-benar kalau dilihat datanya ini lama banget ya. Kamu kalau sehari bisa berapa jam nih Gan kira-kira kalau pakai gadget ini nih buat berbagai aktivitas ini? Menurut kamu gimana nih Gan? Aku kayaknya yang 8 jaman deh. 8 jaman ya. Pokoknya benar lama ya.
Iya, mungkin kayak target terus pakai internet sekarang. iya, Dan betul. sosial. Karena Iya, emang nggak kayak terasa juga sih ya kalau kita udah asik di gadget gitu sih. kayak mungkin ngecek sosial media juga ya. Iya. Mungkin sering banget ya. Nah, Mungkin nggak ada internet. iya. Bener, kayak udah nggak bisa lah kalau tanpa internet. Ya kayak tadi Afgan bilang aja, kalau nonton tuh nggak siaran TV biasa gitu ya, tapi memang streaming gitu. Jadi semuanya dilakukan, apalagi selama masa pandemi kan bioskop nggak dibuka ya, dan kalaupun dibuka nggak banyak orang mau pergi ke sana, karena saya dengar juga bioskop saat ini akan segera dibuka, tapi setelah kita berangkat ke bioskop kita harus isolasi mandiri 14 hari. Jadi setelah nonton bioskop nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi memang semuanya kebanyakan memang melalui layar digital. Ini tadi gitu, kan penggunaannya tuh bisa sampai selama itu ya Pak. Ini emang ada dampaknya nggak sih buat kesehatan mata tuh sebenarnya kalau kita pakai gadget selama itu? Nah, bicara mengenai dampak tentunya ada ya, karena memang mata manusia diciptakan sebenarnya untuk penglihatan jauh ya, kebanyakan gitu ya. Harusnya memang di set seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini sudah lama sekali ada penelitian mengenai gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang banyak beraktivitas menggunakan jarak penglihatan dekat atau menggunakan layar digital lah. Namanya adalah computer vision syndrome ya, atau gejala kelelahan mata digital. Jadi ada gejala-gejala yang dimasukkan ke dalam gejala kelelahan mata digital. Nah, gejala-gejalanya kurang lebih ada 3 itu ekstraokuler yang dirasakan oleh tubuh kita selain mata ya, seperti pagal-pagal leher kaku dan sebagainya gitu ya. Kemudian ocular surface itu adalah permukaan depan mata, biasanya mata kering ya. Kemerahan dan segala macam. Kemudian akomodatif itu seperti penglihatan ya, penglihatannya kabur atau lihat ganda sesaat setelah bekerja dekat ya, atau perubahan fokus lambat. Jadi pada saat lihat setelah kerja depan komputer lihat jauh sesaat buram. Jadi harus difokuskan dulu baru lambat laun bisa jelas. Nah, sebenarnya juga ini ada penelitiannya nih, ada sebuah studi dari Malaysia ya, tetangga kita. Mungkin ya beda Mirip-mirip lah jauh ya. ya kondisinya dengan di Indonesia. Mirip-mirip ya. Jadi di studi ini menunjukkan bahwa ada 4 gejala yang seringkali dirasakan oleh para orang-orang yang beraktivitas depan layar digital. Seperti paling tinggi itu yang pertama sakit kepala, sekitar 20%. Kemudian mata lelah atau capek matanya itu 16%. Kemudian mata kering 14%. Dan yang keempatnya adalah penglihatan kabur 10%. Bahkan mungkin sebenarnya juga ada yang memang tanpa gejala. Ya, 10%. Tanpa gejala, kayak jadi COVID. Kayak COVID ya. OTG. OTG. Jadi ada mungkin orang tanpa gejala sekitar 10%. Aduh. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala yang termasuk ke dalam computer vision syndrome atau kelelahan mata digital. Ini benar-benar loh Pak, aku baru tahu bahwa ternyata kayak sakit kepala segala macam itu tuh bisa termasuk dalam gejala itu ya. Dan ini nih aku pun kayak merasakan juga sih kalau kayak gitu. Kayak pegel-pegel di leher, punggung gitu, terus mata kadang ngerasa capek gitu. Coba, sekarang aku mau nanya kalau ke Bapak Ibu peserta webinar nih ya. Ini bentar lagi akan muncul di layar Bapak Ibu, di situ ada polling. Bapak Ibu nanti cukup klik aja pilihan jawaban dari Bapak Ibu. Bisa dipilih banyak kalau memang ternyata gejalanya banyak. Karena pertanyaannya adalah, gejala mana aja yang pernah atau sering dirasakan oleh Bapak Ibu peserta webinar kali ini untuk computer vision syndrome itu tadi. Silakan dipilih nih, ada leher kaku, sakit punggung, sakit kepala, penglihatan kabur, mata kering, dan mata merah. Silahkan diklik aja, kemudian di submit. Jadi apa yang sudah muncul, pollingnya seperti itu, lembarannya di layar Bapak Ibu. Langsung diklik aja, pilih undangannya seperti itu. Nanti
karena seperti yang tadi kita akan bisa lihat bareng-bareng nih. Ada persen sih yang paling tinggi itu berapa persen? Dia nunggu, aku mau nanya Afgan nih. Kalau Afgan sendiri, pernah ngerasain nggak sih Gan gejala-gejala computer vision syndrome itu tadi tuh? Kayak mungkin sakit kepalanya kah atau apa gitu? Aku dulu sih sering sakit kepala ya kalau misalnya nggak cocok sama lensanya. Paling sering sih itu sakit kepala. Kalau misalnya yang lain sih aku nggak terlalu ya. Pokoknya kalau misalnya baru ganti kacamata, lensa, kalau misalnya udah sakit kepala berarti emang nggak cocok. Nah, so far kalau semenjak lens, aku udah seperti yang tadi udah nggak pernah sakit kepala lagi. Gitu. Aku bertatapan dengan gadget. Nyaman banget ya. Kalau kayak pegel-pegel gitu, suka ngerasain juga nggak sih Gan? Apa janjian gue doang nih ya? Ya, kalau yang berhubungan dengan mata, aku lebih ke sakit kepala sih. Oke, kita nanti bentar lihat bareng-bareng nih ya Gan. Kalau pollingnya nih dari Bapak Ibu, nah ini sudah muncul. Hasilnya adalah ternyata paling banyak sakit kepala 58%. Kemudian disusul dengan leher kaku 53%. Lalu ada penglihatan kabur, mata kering, sakit punggung, dan juga mata merah. Seperti itu. Oh, ternyata banyak juga nih yang ngerasain computer vision syndrome seperti yang tadi Pak Sandi sudah jelaskan nih Pak. Ya, kayak jadi gitu. Seringkali kita nggak sadar ya bahwa sakit kepala, sakit bahu, leher kaku, pegel gitu. Itu tidak berhubungan dengan mata gitu. Jadi ada hal itu merupakan salah satu gejala karena aktivitas kita di depan layar digital gitu ya. Buktinya kan berdasarkan studi dan diperkuat pada saat kita polling, kepala itu kan tidak berhubungan dengan mata secara langsung gitu. Nah, jadi ya kayak aku kan juga sering kali berasa sakit kepala, apalagi kalau lensanya nggak cocok. Jadi memang itu sering kali ada hubungannya dengan penglihatan. Begitu. Nah, Pak Santi nih, kan tadi tuh ya udah di Afgan suka bilang juga nih bahwa kalau dulu sakit kepala, tapi sekarang kalau semenjak pakai Excellence udah nggak tuh. Terus udah gitu, paling kalau aku nih kayak pegel-pegel gitu kan ya. Nah, itu semua kan dampak dari computer vision syndrome. Nah, aku mau nanya nih Pak, itu bisa dicegah nggak sih dari sekarang nih Pak? Nah, jadi sebenarnya bisa dicegah. Hal yang paling simpel dilakukan sebenarnya banyak sekali dibahas di artikel atau disampaikan oleh para praktisi mata, yaitu teori 20-20-20 atau 20-20-20, yaitu setiap 20 menit kita istirahat selama 20 detik sejauh 20 kaki atau 6 meter lebih. Gitu. Tapi kebayang nggak kita lagi konsentrasi bekerja, moodnya lagi dapat banget, kemudian alarm bunyi kalau kita setel alarm setiap 20 menit. Lagi nonton drakor tiba-tiba. Ya, begitu. Jadi itu untuk sebagian mungkin applicable, tapi untuk sebagian orang juga agak bagus. Ada 3 hal yang aku rangkum bagaimana cara mengatasinya berdasarkan berbagai sumber. Ini yang pertama ya, yang berhubungan dengan extraocular, apa yang dirasakan oleh tubuh selain mata, itu sesuaikan posisi. Ya, jadi cari posisi yang paling nyaman kalau memang kita mau beraktivitas depan layar digital dalam jangka waktu yang lama. Makanya kalau diperhatikan gamers-gamers yang memang sekarang ini lagi muncul juga kan profesinya ya, e-sport ya, atlet e-sport. Sampai gitu bisa ya. punya Ferrari. Ya gitu. Nah, lihat saja kursinya itu ada khusus memang untuk gamers itu kan, harganya juga luar biasa mahal. Nah, itu sebenarnya salah satu solusi yang paling baik ya untuk mengatasi kelelahan mata digital dari extraocular gitu ya. Yang kedua sebenarnya sesuaikan cahaya. Jadi brightness-nya itu diatur ya, dan saya pikir sekarang juga banyak sekali alat-alat gadget itu yang memang punya fitur blue light control ya. Tapi iya benar. Ya, tapi buat sebagian orang masuknya juga experience-nya nggak terlalu dapat, kadang warnanya nggak begitu kontras gitu ya. Nah, jadi ya warna berbeda gitu. Jadi penglihatan
lihatnya juga agak experience-nya agak terganggu. Jadi yang pasti sih lebih baik sesuaikan cahayanya saja. Ya. Nah kemudian yang terakhir, yang paling simpel nih adalah memang menggunakan kacamata. Jadi memang pilihan kacamata ini tadi aku singgung juga, kan banyak juga teman-temannya nggak minus tapi pakai kacamata. Jadi memang kalau pilihannya kacamata, teman-teman millennials bisa memilih lensa yang memang didesain khusus untuk mengatasi kelelahan mata digital. Gitu. Atau memang yang sudah ada anti radiasi. Ya. Nah kalau tadi Afgan ditanya adanya saya di antara itu bisa jadi Afgan ini termasuk yang 10% atau bisa jadi karena memang sudah menggunakan yang kacamata anti radiasi. Oke, berarti di awal keunggulannya dari Excellence gitu kali ya Gan ya? Ya, sesuai dengan yang tadi aku sebutkan di awal. Nah, berarti nih kira-kira kalau memang segitu bagusnya Excellence, ada pesan gak nih Gan buat teman-teman nih yang mungkin sekarang belum join jadi authorized dealernya Excellence, kira-kira mereka harus nyetok nggak sih di optiknya mereka? Sih? Kayaknya aku juga jadi I think teman semua bisa apa ya menambahkan buat orang-orang yang punya masalah dengan mata ini bakal jadi jadi ya kayaknya wajib untuk join nih tuh kata Afgan wajib Bapak Ibu, dan itu pasti nih kan kalau gini ya Gan, kalau untuk authorized dealer dari Excellence nih pasti sih udah hafal banget nih untuk segala keunggulan dari Excellence. Nah tapi untuk rekan-rekan optik lainnya nih karena tadi ya seperti yang aku udah gimana dong nih, ajakin mereka dong untuk bisa join jadi authorized dealernya Excellence. Ya, Ibu semuanya Bapak yang belum join, kayaknya setelah adanya webinar ini pasti udah tahu dong betapa banyaknya keunggulan dari Excellence. Jadi kayaknya produk-produk Excellence banyaknya di outlet-outlet Bapak dan Ibu semua bisa dihubungi dan ini bisa follow up dan semoga insya Allah menjadi rezeki ke depannya untuk kita semua. Amin. Nih Bapak Ibu, sudah ditampilkan lagi juga nih di kolom chat. Di sini ada nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi untuk bisa menjadi authorized dealer dari Excellence. Di situ ada Mas Geni, Mas Wisnu, dan juga customer service dari Excellence. Seperti itu. Nah, baik. Mungkin Pak Sandi bisa melanjutkan lagi penjelasannya. Silakan Bapak. Oke, ya. Jadi kalau tadi kan berhubungan dengan kelelahan mata digital yang sebenarnya gejalanya bisa mungkin nggak muncul kalau kita lakukan ini. Tapi jangan aktivitas kita. Karena sekarang gadget ini bukan saja gaya hidup ya, tapi memang kebutuhan untuk pekerjaan, bahkan untuk sekolah gitu ya. Jadi, nah di balik itu sebenarnya ada dampak negatif yang dikhawatirkan, terutama oleh para millennials ya. Kenapa? Karena sinar-sinar yang ada di sekitar kita ini disebut sebenarnya sebagai radiasi, di mana paparannya kalau berlebihan ini bisa membahayakan ya. Dan kalau sinar yang kita lihatnya warnanya putih gitu ya, sebenarnya itu putih itu sebenarnya kumpulan dari warna-warna utama. Mungkin masih ingat zaman dulu SD tuh ada warna-warna utama tuh merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Gitu. Mejiku Hibiniu ya kan Pak? Di slide ini bisa dilihat berbagai sumber cahaya, tapi yang paling menarik dari layar LED, layar digital yang menggunakan LED, ini memancarkan sinar biru yang paling tinggi di antara lainnya. Jadi hanya memancarkan sinar biru ini atas sinar lainnya. Nah, ada apa sih di balik sinar biru ini?
Nah, berbagai sumber penelitian bahwa sinar biru ini masuk ke dalam kita dan merusak salah satu bagian retina, saraf-saraf mata, dan di retina itu ada namanya makula, di mana sinar biru itu menyerang makula. Jadi jangka panjangnya si sinar biru ini menyebabkan penyakit AMD, age macular degeneration, atau degenerasi makula. Jadi penglihatannya ke orang yang terkena degenerasi makula itu buta di bagian tengah seperti gambar seperti ini. Gitu. Jadi tengahnya buta, tidak bisa lihat. Dan ya tidak seperti sinar ultraviolet. Mungkin teman-teman udah sering ultraviolet. Kalau ultraviolet kita yang rusak mata simpanan gitu. Kalau katarak kan masih bisa dioperasi gitu lah ya Pak. Cuman kalau yang ini aduh gimana nih. Jadi itu lebih bahayanya. Selain juga si sinar biru ini salah satunya juga ya mata digital tadi yang saya Ampun. Gila, ngeri banget nggak sih itu, coba deh bayangin kalau kita ngelihat muka orang tapi ini kitanya kena degenerasi makula. Jadi kayak mukanya nggak kelihatan dong berarti. Iya nggak sih? Iya, jangan sampai. Amit-amit lah. Bapak Ibu coba dong bayangin kalau misalnya nih kena degenerasi makula. Nggak bisa ngeliat muka tuh. Dari sekarang harus pakai Excellence nih ya. Semua customer harus dikasih tahu nih. Makanya penting juga nih Rory buat millennials untuk mengetahui hal seperti ini gitu. Nah sebenarnya jangankan milenial, karena saat ini ya orang sekolah ya, yang anak sekolah pastinya anak-anak dan remaja, yang pasti mereka bukan milenial. Kita sebut pasca milenial atau generasi Z. Aktivitasnya dimantau. Itu jadi edukasinya harus benar-benar disampaikan. Aduh, ini pokoknya kalau udah dijelasin detail kayak gini, aku sih baru tahu loh, Pak. Dan ini pastinya nih menambah pengetahuan juga ya untuk Bapak Ibu rekan optik sahabat gitu. Oke, sekarang aku mau kasih kuis lagi nih ke para peserta yang hadir hari ini. Karena ini kuis, maka dijawabnya nanti di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini coba silakan Afgan. Afgan ini ada 3 pertanyaan ya. Afgan mungkin bisa bacain dulu pertanyaan yang pertama nih, Gan. Oke. Pertanyaannya yang pertama, radiasi sinar apa saja dari gadget yang berbahaya untuk mata? Silakan dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Radiasi sinar apa aja dari gadget yang berbahaya untuk mata? Oke, kita lihat nih jawaban-jawabannya. Wow, sinar biru, inframerah, ungu. Oke, inframerah nih. Wah, jawabannya banyak yang benar. Bisa cepet-cepetannya aja nih, silahkan dicatat. Oke, thank you Bapak Ibu. Coba Gan, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2 nih. Silakan Afgan dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2, risiko apa saja yang dapat disebabkan oleh UV light? Oke, resiko apa saja yang dapat disebabkan oleh sinar UV? UV Bapak Ibu, ultraviolet. Nah ya tadi Pak Sandi udah sempet sebutkan nih, yang katanya angkanya tinggi banget nih di Indonesia. Yang kalau yang ini sih masih bisa operasi ya, kayak gitu. Oh, ini banyak nih ya, kan kita silakan bacain. Oke, sekarang resiko apa saja yang disebabkan oleh blue light atau sinar biru? Apa aja nih resikonya Bapak Ibu? Silahkan coba disebutkan di kolom chat. Wow, ini banyak banget nih, hafal banget ini pasti authorized dealer-nya Excellence nih.
Atau dia memang adalah refractionist optician juga ya? Oh. Oh. Karena banyak banget yang jawab, mereka semua sangat memperhatikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, ini tadi untuk semua yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar dan tercepat sudah dicatat oleh tim Excellence. Pokoknya nanti semua pemenang akan diumumkan di akhir acara, Bapak Ibu. Nanti pokoknya Afgan akan sebutkan nama-nama pemenangnya. Seperti itu ya. Nah, silakan Pak Sandi mungkin dilanjutkan kembali penjelasannya. Oke, ya luar biasa ya, jawabannya banyak kan Iya. benar ya. Ya karena memang optik harusnya memang jawabannya udah pada tahu lah. Nah, tadi aku sempat singgung generasi Z ya atau pasca milenial, yaitu kelahiran dari 95 sampai 2019. Jadi usia 25 tahun ke bawah itu udah bukan milenial, itu adalah generasi Z. Ya. Nah, generasi Z ini adalah populasi terbesar kedua di Indonesia. Ya, jadi angkanya banget gitu ya. Kalau di tadi 260 juta jiwa, berarti itu sekitar 76 juta. Wow. Gitu ya. Sekitar 76 ya? Juta nih di generasi Z yang memang sebenarnya aktivitasnya nggak jauh beda tuh dengan millennials. Bahkan mungkin di usia sekarang mereka lebih kenal gadget dibandingkan dulu usia millennials pada saat masa anak-anak dan remaja. Jadi ini yang perlu waspadai juga nih. Gitu. Ini ngeri juga nih ya. Betul. Ini nah, apalagi gimana Pak? Apalagi millennials ini juga kan berarti usianya sampai 40. Berarti banyak juga yang papah muda dan mamah muda ya yang sudah punya anak yang generasi Z. Bener. Nah ini coba mungkin ponakan-ponakannya Afgan ini kan termasuk dari Gen Z ya. Kebiasaannya mereka apa aja tuh Gan terkait sama si gadget ini? Sekarang semuanya dari anak SD juga terpapar sama gadget ya. Jadi menurut saya tidak cuma informasi yang penting untuk milenial, tapi untuk generasi Z juga. Sekarang anak-anak usia dini juga memang sudah terpapar dengan gadget. Jadi penting sekali untuk para orang tua juga mulai aware dengan hal ini. Benar banget nih. Nah mungkin Pak Sandi bisa sampaikan di sini juga kali ya. Ada nih fakta-fakta tentang si generasi Z itu sendiri nih, kebiasaan mereka. Jadi ini masih penelitian dari Hootsuite nih, tahun 2019, faktanya 13% pengguna sosial media di Indonesia itu adalah anak-anak usia 13 sampai 17 tahun. Dan seperti kalau saya lihat sih faktanya mungkin di lapangan usia di bawah 13 tahun juga rata-rata sudah punya sosial media ya, kayak TikTok lah mungkin yang paling familiar ya untuk anak-anak saat ini. Padahal kan batas usia minimalnya 13 tahun, tapi kita lihat usia di bawah itu rata-rata udah pada punya. Nah, jadi itu yang cukup menyenangkan lah. Jadi dari kecil saja mereka tuh sudah terbiasa dengan gadget ya. Dan setidaknya menurut data BPS ini 30 juta anak-anak dan remaja Indonesia ini memang pengguna internet. Ya, jadi angkanya hampir setengahnya lah ya kalau tadi angkanya sekitar 76 juta tuh. Gitu. Jadi dan kemudian ketika disurvei mengenai internet, 98% yang ditanya itu anak-anak dan remaja tuh memang tahu dan internet karena memang 80%-nya adalah pengguna internet aktif. Apalagi diperparah dengan kondisi saat inilah, bukan saja di perkotaan, saya pikir di rural juga di pedesaan juga mau nggak mau sekarang kebijakannya kan memang sekolah tidak dibuka secara offline. Jadi mau tidak mau anak-anak yang tadinya memang tidak melek terhadap gadget atau alat elektronik yang terkoneksi internet harus mau gitu. Jadi luar biasa, angkanya gede banget dan bahaya mengintainya yang saya pikir bisa menjadi lebih berbahaya lagi. Karena faktanya juga dari sekian alat yang sering digunakan oleh Gen Z ini 52%-nya emang mengakses internet itu melalui ponsel. Jadi setengahnya memang lebih banyak mengakses melalui ponsel atau smartphone. Oke, kalau
dari Gen Z ini ternyata paling banyak akses internet lewat ponsel. Nah, sekarang aku mau tanya ke Bapak Ibu. Nih ada polling lagi nih ya. Jadi sebentar lagi akan muncul kembali di layar Bapak Ibu sekalian. Di sini ada polling. Nah, pertanyaannya adalah gadget apa sih yang paling sering dipakai oleh para sahabat excellence di sini untuk internetan? Silahkan diklik aja pilihan jawabannya. Apakah komputer, ponsel, atau tablet? Seperti itu. Diklik aja kemudian di submit supaya nanti kita bisa bacakan persentase yang terbesar itu tuh yang mana sih gitu. Sama kayak tadi si Afgan, kalau Afgan kan kebanyakan tadi juga lewat ponsel ya Gan. Nah kalau ponakan-ponakannya Afgan nih yang Gen Z ini kebanyakan kalau ngakses internet tuh pakai gadget apa Gan? Mereka biasanya pakai handphone, kalau enggak semacam tablet. Mereka lebih asik dari situ ya berarti. Mereka biasanya ngapain tuh Gan? Apa main game kah atau nonton Main atau game gimana? nonton YouTube. Ya, semua udah punya akses lah ke hal-hal itu ya. Iya. Oke, main game, nonton YouTube. Wah, berarti sekali nonton aja bisa berapa lama tuh ya mereka ya? Dan ini Gen Z loh. Oke, ini sudah muncul hasil pollingnya. Ternyata sahabat Excellence paling banyak ini ada 98% itu menggunakan dan 1% yang menggunakan tablet seperti itu ya. Wow. Oke, Pak Sandi, coba silakan balik lagi. Cukup menarik juga ya. Kalau tadi aku kan keponakannya dikasih rata-rata tablet ya, atau iPad mungkin ya. Saya juga sama punya akses, mereka tidak terlalu lama mengakses alat tersebut, tapi ternyata enggak juga walaupun pegangnya susah gitu. Jadi yang perlu kita khawatirkan sebenarnya dampaknya hampir sama dengan apa yang dialami oleh orang dewasa ya. Jadi keluhan-keluhan mengenai kelelahan mata digital itu mungkin juga muncul pada anak-anak. Tetapi saya pernah ikut satu seminar di kalangan dokter mata itu rata-rata ketika praktek di masa pandemik itu lebih sering mereka mengkonsultasikan dengan mata kering. Jadi kebanyakan anak-anak itu yang mengakses gadget itu mengalami lebih. Layar digital ini kan menggunakan jarak penglihatan dekat. Yang tadi saya singgung, sebenarnya mata manusia ini diciptakan bukan untuk penglihatan dekat mayoritas aktivitasnya, tapi untuk penglihatan jauh. Ya. Jadi tentu ada efek negatifnya karena ketika penglihatan dekat sebenarnya secara otomatis dan yang sudah mengalami minus atau miopia. Ya, seperti yang dialami Afgan ini minus atau bahasa medisnya miopia. Afgan tadi kan usia 10 tahun. Nah, jadi yang bahaya kalau anak-anak sudah mengalami minus, ditambah perparah lagi aktivitas depan layar digital yang berlebihan, ini pertumbuhan minusnya bisa semakin masif. Gitu. Jadi kalau misalkan usia 10 tahun udah minus 3 gitu ya. Nah, setahun kemudian itu naiknya bisa masif, bisa jadi 4 atau 4,5. Jadi naiknya tinggi gitu. Jadi kebayang setelah dewasa minusnya bisa belasan gitu ya. Betul. Dan selain itu jangan lupa juga yang kita perlu takuti adalah bahaya jangka panjangnya ya dari penggunaan LED, yaitu radiasi sinar biru atau blue light tadi yang bisa menyebabkan kerusakan di retina atau degenerasi ya. Jadi ini menjadi isu hangat nih di kalangan global ya. Terutama pada praktisi mata, karena angkanya itu semakin lebih tinggi, gitu ya. Bahkan berdasarkan beberapa studi
lebih tinggi di perkotaan, karena di perkotaan itu kan tempat tinggal itu dibangun secara vertikal, ruang terbuka hijau juga terbatas. Jadi memang aktivitas kerja dekatnya juga berlebihan kan di dari orang tua. Nah, mungkin kayak Afgan nih, nanti mungkin kalau nikah nih punya anak, bisa jadi minusnya diturunkan jadi kayak ya, Afgan. Bisa lebih tinggi juga nih kali minusnya Gitu. ya. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak, ya. Iya. Dan angkanya ini luar biasa tinggi ya. Di Asia Tenggara itu tahun 2020 ini angka minus itu 46,1%. Jadi kalau diberikan itu 120 juta jiwa miopia. Wow. Bahkan di 2050 angkanya itu akan lebih dari 50%. Wow, 62%. Banyak banget. Nah, sebenarnya kan ini ya banyak. Sebenarnya kan ini seperti dua sisi mata uang ya. Kalau bagi kami sih kalangan praktisi optik ini sih kabar yang segmen market yang luar biasa. Karena akan banyak orang yang membutuhkan kacamata. Nah, oke. Jadi ini tadi tentang pertumbuhan miopia. Aku mau tanya dulu nih sekarang ke Bapak Ibu. Ini akan ada polling lagi ya. Jadi di layar Bapak Ibu nanti akan muncul pertanyaan polling. Bapak Ibu tinggal klik saja pilihan jawabannya. Apakah Bapak Ibu sahabat excellence di sini punya masalah mata minus, miopia, atau tidak? Silakan Bapak Ibu klik saja pilihan jawabannya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya Pak Sandi. Ini nanti kira-kira Bapak Ibu di sini punya masalah miopia atau enggak sih di matanya kayak gitu. Biar nanti kita bisa cek apakah sesuai juga nih sama data yang ada dari Pak Sandi gitu. Ini kita survei kecil-kecilan lah ya berarti. Kalau untuk peserta webinar kali ini ternyata banyak yang miopia atau enggak gitu. Dan ini yang pastinya kalau seumuran kita aja nih udah banyak yang minus mata gitu, apalagi dengan Gen Z nantinya ya nggak sih Gan? Iya pastinya, seperti aku bilang tadi kan emang sekarang semenjak usia dini aja udah terpapar dengan gadget. Jadi memang harus lebih aware. Kayak keponakan-keponakan aku aja kan kayak seharian bisa berjam-jam lah dengan gadgetnya mereka. Terlebih lagi sekarang sekolahnya aja harus online dengan gadget gitu. Jadi makin tambah lagi nih waktu dengan gadget. Harus dilindungi dengan lensa yang benar. Bener banget tuh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih ada customer yang datang ke optik gitu ya, mungkin ini usianya sudah papa-papa muda, mama-mama muda, bisa sekalian ditanyain nih. Kalau misalnya untuk anak-anaknya biasanya aktivitasnya sering main gadget atau enggak? Kalau misalnya sering berarti harus dilindungin juga nih pakai Excellence nih. Oke, Pak Sandi, Afgan ini udah ada hasil pollingnya, ternyata 56% dari peserta webinar kali ini itu mengalami mata minus atau miopia. Wah, ternyata emang lebih banyak juga ya. Nah, untuk Pak Sandi, mungkin aku mau tanya lagi nih, kalau untuk anak-anak gitu ya, cara ngelindungin matanya gimana sih supaya bisa terhindar dari dampak buruk dari gadget tadi itu? Ya, jadi halnya sebenarnya simpel ya. Sebenarnya tinggal dibatasi saja penggunaan terhadap perangkat digital tadi secara proporsional. Tapi sebenarnya ini mudah dilakukan untuk misalkan anak-anak di bawah usia sekolah. Gitu ya. Tapi bayangkan usia sekolah, apalagi di masa pandemik, hal ini nggak bisa dilakukan. Karena kalau dibatasin sehari aja, rata-rata kan, aku juga punya ponakan tuh memang dari pagi sampai siang kan. Gitu, sekitar 5-6 jam itu emang nggak bisa diganggu, harus kerjain tugasnya kan juga pakai itu. Jadi ya agak sulit untuk dilakukan pada saat pandemik seperti ini apalagi. Nah, kemudian sebenarnya tipsnya sediakan waktu luang untuk aktivitas luar ruangan, setidaknya 2,5 jam sehari. Oke. Nah, tetapi ya lagi-lagi biasanya juga orang tua mungkin agak was-was dengan di masa pandemik seperti ini ya. Apalagi misalkan kalau dari sisi kesehatan mata, aktivitas luar ruangan juga sebaiknya menggunakan kacamata karena memang paparan radiasi sinar ultraviolet pada anak-anak juga cukup berbahaya. Ya. Nah, sebenarnya hal yang paling simpel adalah penggunaan kacamata. Jadi penggunaan kacamata ini tinggal memilih satu lensa khusus yang memang bisa untuk menghambat pertumbuhan miopia. Salah satunya Excellent punya kan. Kemudian tambah lagi
kalau memang anaknya nggak minus, tinggal dipilihkan saja lensa normal, tapi memang bisa melindungi dari radiasi sinar yang berbahaya seperti sinar biru yang dikeluarkan dari layar digital. Bener banget nih. Gimana nih Gan? Kayaknya ponakan-ponakan juga butuh nih ya berarti lensa excellence kayak gini. Ya. Dan ini Pak Sandi, mungkin aku, Afgan, dan juga semua peserta webinar kali ini ingin tahu, jadi kriteria lensa seperti apa sih yang sesuai dengan tren baru di masa new normal sekarang ini? Coba Pak. Oke, ini aku udah tampilin dari tadi. Jadi yang pertama adalah pastinya lensa tersebut harus memberikan penglihatan yang lebih jelas dan jernih tentunya. Jernih di sini dalam artian lensanya gak gampang kotor, apalagi di masa pandemik ini kan, nggak boleh sering-sering pegang area wajah gitu. Jadi pastikan lensanya nggak mudah kotor, kalaupun kotor itu lebih mudah untuk dibersihkan. Yang kedua pastinya karena aktivitas depan layar digital, terutama untuk kalangan millennials dan Gen Z yang banyak aktivitas menggunakan layar digital, itu memang harus bisa melindungi mata dari paparan radiasi sinar yang berbahaya. Bukan aja sinar biru, karena kan memang untuk kalau aktivitas ruangan juga harus radiasi sinar UV-nya dilindungi dari mata. Dan yang ketiga adalah sesuai untuk segala aktivitas dan kebutuhan setiap orang. Karena memang kayak bapak ibunya para milenials generasi X nih pasti butuh kacamata juga kan, itu juga harus bisa dipakai oleh mereka. Jadi memang, dan misalkan untuk olahraga ekstrim lensanya harus lensa yang tahan bentur atau kuat tuh harus tersedia gitu. Oke. Ini kalau dilihat-lihat berarti semua kriteria ini sesuai dengan excellence dong ya nih. Oke, coba nih aku mau konfirmasi langsung sama Afgan sebagai orang yang udah selalu pakai excellence nih kemana aja. Nah, apa sih Gan yang kamu rasain selama beraktivitas dengan menggunakan excellence ini? Ya, seperti aku tadi udah bilang, banyak banget keunggulan yang udah aku rasain. Cuman ya, yang paling ribet kan dengan orang berkacamata tuh kacamatanya gampang kotor gitu ya. Misalnya kita bergerak dikit kena lensa tuh kotor, misalnya uap langsung gampang beruap jadi gampang kotor. Jadi, apalagi kalau misalnya lagi aktivitas ya, lagi nyanyi atau lagi syuting gitu ya, atau kalau misalnya lagi nyetir aja tuh kan ribet gitu. Jadi menurut saya excellence gampang sekali dibersihkan, tinggal ada lapnya, dan saya nggak yang harus dibersihin sering-sering, sekali aja cukup gitu. Dan nggak gampang ngegores juga. Jadi kejernihan penglihatan juga tetap terjaga. Oke. Dan sekedar informasi untuk Bapak Ibu yang belum menjadi authorized dealer dari Excellence, ini ya kalau ada customer yang membeli lensa Excellence, bahkan mereka tuh juga bisa dapat cloth atau kayak lapnya gitu, itu ada gambarnya Afgan loh. Ya, aku pakai lapnya juga. Itu gemes kan tuh, itu banyak yang nanyain loh kan kalau di Instagramnya Excellence, Facebooknya Excellence gitu, itu tuh banyak yang suka pengen gitu. Pokoknya baik itu untuk belinya Excellence, Blue Cut, Nanomax, Nanomite, semuanya apapun asalkan Excellence itu nanti akan dapat cloth ataupun lap untuk lensanya itu bergambar Afgan. Bahkan juga kartu garansinya itu juga ada gambarnya Afgan. Pokoknya fans kamu sih udah pasti seneng banget sih kan ya pakai Excellence. Nah, Afgan, mungkin untuk keunggulan-keunggulan lainnya dari Excellence gitu ya, ada lagi nggak yang kayak kalau kamu rasa ini untuk selama beraktivitas di rumah aja ini? Pastinya sih ya, yang aku tekankan banget juga, since sekarang kita udah semua digital ya, dengan belum ada pandemi udah digital, setelah ada pandemi lebih digital lagi. Jadi yang aku rasain sih juga sangat menolong aku untuk nggak pusing gitu ya, dengan yang kita terpapar terus dengan gadget, jadi sakit kepala segala macam, aku sih nggak rasain pakai lensa ini gitu. Dan buat teman-teman yang nggak matanya nggak minus juga, untuk menghindari pusing bisa menggunakan lensa ini juga sebagai protection.
Oke, wah ini berarti emang lensa Excellence ini oke banget ya. Nah, mungkin Pak Sandi bisa bantu jelasin di sini. Kenapa sih Excellence itu bisa bikin mata nyaman? Karena kan Afgan tadi berkali-kali bilang ya, dia tuh nyaman banget pokoknya kalau pakai Excellence untuk segala macam aktivitasnya dia, terutama yang berkaitan dengan gadget gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Oke, daripada penasaran langsung aja. Walaupun oke kalau yang udah jualan pasti udah kena banget, tahu banget. Ya dong. Jadi, nah kenapa sih ini bisa nyaman banget? Yang paling saya soroti mungkin dari beberapa kali yang akan bilang ini lensanya mudah sekali dibersihkan, gak gampang kotor gitu ya. Karena memang si Excellence ini menggunakan teknologi coating. Jadi lensa ini memang harus di coating ya, dilapisin. Yaitu teknologinya tuh menggunakan super hydrophobic coating. Jadi super hydrophobic coating ini kalau di Excellence namanya VivoCoat. Ya, jadi super hydrophobic coating ini artinya lensanya itu sudah licin, ya sudah sangat licin sehingga kotoran tuh nggak gampang nempel, gitu ya. Jadi, nah ini kan bisa untuk menjaga kejernihan lensa. Kalau kotor lensanya jadi nggak jernih, ya penglihatan jadi nggak bagus. Kemudian ini juga mencegah lensa sering dibersihkan karena lensa plastik itu lebih mudah gores. Gitu ya. Jadi pencegahannya di lensa Excellence ini dengan super hydrophobic coating itu ada dua. Yang pertama lensanya dibuat licin supaya tidak sering dibersihkan. Yang kedua memang sudah menggunakan lapisan tahan gores ya sehingga lensanya gak gampang gores. Nah, VivoCoat ini jadi dia bisa nggak gampang kotor seperti noda, debu gitu ya, bahkan air aja gak gampang nempel. Kemudian gak gampang gores. Terutama juga ini tidak membuat mata silau ketimbang tidak pakai kacamata. Jadi super hydrophobic coating ini udah sangat baik digunakan pada Excellence. Kemudian yang kedua, si Excellence ini juga concern terhadap pemakai itu bukan saja supaya si pemakai ini penglihatannya menjadi jelas dan jernih, tapi juga matanya terlindungi dari semua radiasi yang berbahaya seperti ultraviolet, ya dari sinar matahari, blue light dari gadget, dan infrared yang sebenarnya di luar ruangan juga jangan lupa di sinar matahari itu ada namanya infrared atau radiasi panas. Gitu, ya. Ya sebenarnya saat ini karena global warming itu infrared di permukaan bumi itu lebih tinggi. Yang kita rasakan kan 10 tahun lalu tuh kondisi tidak sepanas sekarang gitu. Nah itu karena paparan infrared yang sangat tinggi di permukaan bumi. Jadi Excellence ini adalah satu-satunya lensa yang melindungi bukan saja dari UV, blue light, tapi juga infrared. Yaitu dengan jenisnya lensa Excellence Nano Max ataupun Nano Mine. Ini benar-benar baru Excellence doang kan ya Pak ya di Iya, Indonesia betul, ini ya yang betul. bisa ngeblok infrared ini. Betul gitu. Jadi walaupun sebenarnya paling banyak orang sih belinya ada Excellence Blue Cut karena memang pasarnya kan gede banget. Iyalah. Jadi berapa tuh kalau makanya menurut saya tepat sekali Excellence menargetkan milenial sebagai pangsa pasarnya. Jadi kalau mau menang sebenarnya ya memang milenial karena populasi terbesar gitu ya sekitar 88 juta orang gitu ya, 88 juta orang. Berarti ada 80 jutaan orang yang butuh Excellence Blue Cut gitu ya Pak? Blue Cut. Karena untuk millennials bukan saja orang yang mengalami kelainan mata seperti minus, tetapi orang yang nggak punya kelainan pun membutuhkan lensa ini untuk melindungi dari radiasi sinar biru terutama gitu. Bener banget. Nah, jadi itu yang bikin mata aman, kemudian mengurangi gejala kelelahan mata digital. Ya, kemudian gini Pak, keunggulan. Ribuan sangat cukup 4 saja lah ya. Nah, gitu. Yang ketiga adalah aspek desain. Jadi aspek desain ini jadi di desain lensa konvensional itu lensanya tuh spherical. Spherical itu artinya setengah bola. Jadi lensa itu bentuknya melengkung gitu ya. Nah, kita tidak menggunakan teknologi konvensional lagi, tapi yang kita gunakan adalah desain asferik. Asferik itu membuat lensanya lebih flat sehingga secara kosmetik lensanya lebih tipis dan lebih ringan. Nah, makanya tadi sempat disinggung Afgan, lensanya juga ringan, dipakai nyaman karena memang menggunakan desain asferik. Kemudian asferik ini membuat terutama untuk power tinggi ya, baik itu minus ataupun power plus. Itu kalau minusnya di atas 4 lah katakan.
daerah pinggir lensanya itu kalau kita melihat melalui daerah pinggir lensa, penglihatan kita agak sedikit buram. Gitu. Kalau saya sering bilang sih, sama kayak kacamata kuda nih. Gitu. Jadi kalau lirik tuh jadi nggak begitu kelihatan gitu. Jadi kalau ke pinggir tuh mesti nengok. Makin tinggi minusnya, makin berasa tuh area buram di daerah tepi. Gitu. Oh gitu. Betul. Nah, aku kan pasti nggak ngerasain itu karena pakai Excellent yang pakai desain asperik. Desain asperik ini membuat si pemakai ini dengan minus tinggi sekalipun penglihatannya tuh menjadi lapang pandangnya lebih luas. Nah, ini juga yang penting nih untuk seorang entrepreneur seperti Afgan. Dari secara kosmetik, asperik design ini membuat si pemakainya itu matanya tuh lebih alami. Karena kenapa? Kalau yang desain konvensional, ya kalau matanya minus, itu matanya terlihat lebih kecil. Oh gitu. Iya. Nah kalau matanya plus, matanya kelihatan lebih gede. Nah kalau seusia saya waktu masih anak-anak, seringkali ketemu teman kalau pakai kacamata tuh matanya kelihatan lebih kecil kalau minus. Kalau plus matanya kelihatan lebih gede kayak fish eye gitu. Nah, desain asperik ini meminimalkan efek tadi sehingga orang lihatnya tuh matanya seperti biasa aja baik pakai ataupun tidak pakai kacamata. Ya. Dan ini yang terakhir yang paling penting, lensa Excellent juga tersedia dalam lensa yang tahan bentur dengan indeks 16 berbahan NR8. Ini adalah lensa tahan bentur, jadi cocok untuk aktivitas luar ruangan ya, yang ekstrim misalkan karena lensanya tidak mudah pecah. Kemudian juga sebenarnya beberapa lensa tahan bentur di market itu di pasaran itu rata-rata untuk penglihatan itu tidak begitu jernih. Gitu ya. Nah, kelebihan dari indeks 16 berbahan MR8 ini dengan lensa yang tahan bentur dibandingkan lensa lain yang tahan bentur itu membuat penglihatan itu lebih jernih. Gitu. Karena concern di Excellent itu memang pertama membuat penglihatan lebih jelas dan jernih, kedua melindungi dari semua sinar yang berbahaya, yang ketiga cocok untuk segala aktivitas. Jadi memang si Excellent ini pilihan yang tepat buat di new normal seperti ini. Baiklah, aduh ini penjelasannya pokoknya benar-benar kasih pencerahan banget untuk kita semua nih ya Gan. Ya. Terima kasih loh nih Pak Sandi, aduh. Nah ini sekarang Bapak Ibu kita akan masuk lagi ke bagian kuis ya. Jadi kalau tadi nih kuisnya langsung aku tanyakan dan Bapak Ibu langsung menjawab. Nah sekarang ini biar lebih seru dan biar lebih jelas juga, kita akan putarkan video dan nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan baik-baik videonya karena pertanyaannya nanti akan seputar video yang saya putar berikut ini. Jadi langsung saksikan saja, inilah video yang pertama. Oke, gimana? Sudah saksikan tadi videonya ya? Dan sekarang saya akan ajukan pertanyaan. Bapak Ibu silahkan menjawab di kolom chat kembali. Dan pertanyaannya adalah, tadi itu videonya adalah direkam menggunakan kamera UV, di mana ada dipancarkan juga sinar-sinar UV. Dan kalau tadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, si model tadi menggunakan lensa kacamata yang berbeda nih. Sebelah pakai Excellence, sebelahnya nggak pakai Excellence. Nah, coba saya mau tanya, untuk si lensa Excellence Blue Cut, pada saat dipaparkan sinar UV, dia berubah menjadi warna apa? Ayo silakan dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Apakah dia berubah menjadi warna hitam, ataukah putih, atau warna yang lainnya? Tadi kalau di video tuh ada tanda panahnya ya, di situ ada tulisannya Excellence Blue Cut. Berubah menjadi warna apa nih? Kalau Excellence Blue Cut disorotkan
sinar UV? Oke, di sini sudah ada jawabannya banyak banget dan wah, semuanya benar. Excellence Blue Card-nya berubah menjadi warna hitam atau gelap, seperti itu ya. Dan oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya juga coba perhatikan baik-baik videonya. Ini nanti ada video tentang musuh penglihatan dari millennials. Silakan Bapak Ibu perhatikan baik-baik video berikut ini. Baik, gimana nih? Ternyata ada yang bahkan udah mulai sambil jawab nih di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, sahabat Excellence bisa dijawab, diketik langsung di kolom chatnya. Apa aja sih musuh penglihatan dari millennials yang tadi sudah ditampilkan di video? Ini pokoknya makin banyak, makin lengkap dan pastinya bener dan cepet jawabnya itu nanti akan jadi pemenang. Seperti itu. Pokoknya nanti pemenang-pemenangnya ini sudah dicatat oleh tim dari Excellence dan akan diumumkan di akhir acara oleh Afgan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan coba Pak Sandi, mungkin ya dari seluruh materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi, boleh dirangkum nggak nih Pak? Jadi biar Bapak Ibu gampang gitu loh untuk ngingetnya ataupun catat sendiri gitu ya. Apa aja sih alasannya yang bisa bikin Bapak Ibu wajib jualan Excellence nih? Oke, yang pertama ya saya rangkum dari mulai apa yang dibicarakan Pak Hari ya. Silakan Pak, memang singkat aja poin-poinnya seperti itu. pertama memang karena si Excellent ini target marketnya adalah milenial, merupakan populasi yang paling besar di Indonesia ya. Angkanya 88 juta. Gitu. Makanya memang menggunakan brand ambassador yang merepresentasikan millennials gitu ya. Dan kemudian cocok juga nih digunakan untuk anak-anak atau generasi Z ya, anak-anak dan remaja. Apalagi diperparah kondisi saat ini, anak-anak juga memang terbiasa menggunakan gadget dengan di usia sekolah mereka. Gitu. Jadi gunakan Excellent karena memang satu-satunya lensa yang bisa melindungi mata dari semua sinar yang berbahaya, baik UV, blue light ataupun infrared. Terlebih lagi nih, memang coatingnya ini sudah menggunakan coating Vivo Coat yang super hydrophobic tadi. Ya, lensanya jadi jernih, gak gampang kotor, sehingga penglihatannya tetap terjaga kejernihannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Dan ini ya Bapak Ibu sahabat Excellence nih, pokoknya sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang bisa Bapak Ibu alami, rasakan dan nikmati cuma di webinarnya Excellence dan Afgan hari ini. Jadi Bapak Ibu, tim kami saat ini sedang memilih secara acak dari seluruh peserta untuk bisa ikut video callan langsung sama Afgan. Jadi hanya ada 3 orang terpilih yang akan dapat kesempatan ini. Dan sambil nunggu, ayo coba Bapak Ibu mungkin bisa rapi-rapi dulu nih. Sisiran dulu kali ya, atau cari spot yang paling terang nih. Kemudian buat yang wanitanya mungkin bisa lipstikan dulu. Karena abis ini Bapak Ibu hanya 3 orang yang terpilih yang akan bisa ngobrol bareng sama Afgan. Jadi nanti sebelah-sebelahan gitu dan Bapak Ibu bisa screenshot. Bisa nanti langsung update status deh. Oke, baik. Bagaimana nih tim dari Excellence? Sudah terhubungkah dengan siapa saat ini? Nanti pokoknya Afgan akan menyebutkan Excellence dan Bapak Ibu yang terhubung langsung menjawab bukan lensa biasa. Jadi tolong Bapak Ibu aktifkan kameranya, aktifkan juga speakernya, jadi jangan di mute ya, aktifkan kameranya dan aktifkan speakernya yang ada di bagian bawah dari Zoom, seperti itu. Dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya apa aja ke Afgan, cuma dalam waktu 3 menit nih buat 1 orang. Mari, silakan.
Yang pertama, dengan siapakah kita sudah terhubung? Nanti Afgan jangan lupa tanyakan passwordnya ya, Gan. Jadi Afgan cuma bilang excellence, dan Bapak Ibu akan menjawab bukan lensa biasa. Seperti itu. Silakan. Halo? Halo. Oke, baik. Halo. Hai. Hai, Bikin passwordnya apa? dulu. Excellent, bukan lensa biasa. Bukan lensa biasa, mantap. Silakan di sini dengan Ibu Elin Herawati ya. Silakan Ibu, mau tanya apa nih dengan Afgan, langsung aja. Halo Afgan. Halo Mbak Elin. Apa kabar? Loh, mana videonya? Hai, apa kabar? Baik. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Elin di mana nih posisinya? Aku di Cilacap. Semoga sehat-sehat. Aku- Nanya apa, Mbak? Ya, lagi lihat kamu kan? Mau nanya apa? Ini konser Afgan kapan lagi ya? Kemarin aku sempat nonton soalnya ke situ. Ternyata fans Afgan juga nih. Konsernya ya setelah pandemi nih ya. Oh iya, Sekarang kan setelah belum bisa bikin pandemi. konser. Ya, main aja. Kayaknya aku pasti udah mulai hujan sebentar ya. Oke. Iya. Baik. Boleh dulu bentar ya. Udah mulai Oke, iya, silakan Gan. Mungkin Afgan bisa nanti bisa tanya. Oke, ini Afgannya udah ready lagi nih. Ayo, silakan. Tanya apa ya? Single-singlenya kapan singlenya? Singlenya Bocorannya apa bocorannya? Spoiler belum dong, bocor dikit sih, aja. cuman ya, bulan depan ya. Tunggu bulan depan. Oke, Oke. baik. Sehat-sehat ya, Ini Mbak. mumpung lagi bisa sebelahan sama Afgan, bisa Ya, makasih. kalau mau foto bareng silakan di screenshot loh. Ini ya, Bu Elin. Ya, Kita tahu yang berikutnya. Aku kasih kesempatan ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih, Bu Elin. Selamat sore. Sore. Bye-bye. terima kasih Dan ya kita Mbak. langsung, iya sama-sama. Kita langsung lanjut ke peserta berikutnya. Silakan. Kita sudah terhubung dengan siapa di sini? Halo. Kita sudah terhubung dengan siapakah pesertanya di sini? Silakan diaktifkan untuk kamera dan juga speakernya ya, supaya bisa kelihatan nih di layar dan ngobrol-ngobrol langsung sama Afgan. Bagaimana? Halo, sudah terhubung kembali kah untuk peserta yang lainnya? Nih, jangan-jangan pada masih siap-siap dulu nih, Gan. Pokoknya mau ketemu kamu, mereka semua langsung kayak sisiran dulu, beberes dulu, cari spot yang benar-benar ciamik lah ya buat ada di layar. Siapa di sini sudah terhubung kah? Halo? Halo. Oke. Dengan siapa ini? Halo, saya dengan Eva dari Purwakarta. Oke, baik Bu Eva. Mohon Mbak maaf Eva. nih, sepertinya waktunya menjauh dulu atau mungkin Ya, Bu Eva mungkin bisa langsung kalau mau nanya ke Afgan, tanya aja Bu, mau nanya apa yuk ke Afgan. ya. Aduh, grogi nih saya, Afgan. Afgan, di sana hujan ya? Hujan di sini, hujan kayak mau hujan gede deh. Waduh, itu kayaknya pertanda anugerah deh. Seperti Amin. anugerahnya saya bisa ketemu sama Afgan. Oh.
Nah aja nih Ibu Mumpung Eva. nggak ada abinya. Ayo Bu Eva mau nanya apa lagi? Ayo. Nanya apa ya, Afgan? Kamu suka sate nggak sih? Afgan Ibu suka mau sate ngirimin ke nggak? sini. Suka katanya Afgan. Kalau mau Oh, ngirimin suka. dikirimin. Nanti kalau ke Purwakarta mampir ya, saya traktir ke Sate Cibungur. Pasti udah pernah ke sana kan? Ya, Siap. siap. Makasih Bu. Oke, terima kasih. Ya. Ternyata Eva yang ada di Purwakarta tadi ya. Terima kasih Ibu. Aduh seneng banget deh. Dan sekarang untuk yang berikutnya nih, kita sudah terhubung dengan siapa ya? Ada satu orang lagi yang akan bisa ngobrol sama Afgan apa aja. Halo? Halo? Silakan diaktifkan kamera dan juga speakernya. Sudah terhubung dengan siapa di mana ini? Halo? Sudah adakah? Aduh, sayang banget nih kalau sampai udah terpilih tapi ternyata nggak bisa dihubungin. Silakan untuk tim excellence bisa langsung pilihin aja. Kita pilih lagi, kira-kira siapa yang beruntung yang bisa ngobrol langsung sama Afgan. Silahkan, sudah terhubung dengan siapa di sini? Oke, oh ini sudah terhubung dengan yang namanya Bapak Abdullah Fauzan. Silakan untuk kamera dan speakernya diaktifkan Bapak. Supaya bisa langsung ngobrol nih sama Afgannya. Halo? Malu katanya di kolom chat ada. Oke, aku coba hitung mundur kali ini ya. Semoga ini sudah terhubung. Tapi kalau misalnya ternyata aku hitung mundur sampai 10 nih, kalau misalnya nggak ada, berarti kita lanjutkan aja acaranya ya Gan ya. Aduh sayang banget nih. Oke, kita hitung mundur dari 10, 9, 8. Ayo siapa nih? Oh, sudah terhubung. Baik, Bapak Abdullah Fauzan sudah nyala kameranya. Silakan speakernya juga diaktifkan Bapak supaya bisa ngobrol dengan Afgan. Jadi di unmute ya. Oke. Iya, silakan Bapak. Ya, Apa ya, kabar, Mas? alhamdulillah baik. Gimana nih Pak mau nanya apa Alhamdulillah. ke Afgan? Silahkan loh. Ya, gimana kabar di Jakarta, Afgan? Baik, Bapak apa kabar? Bapak lokasinya di mana nih, Pak? Di Kudus. Oh, di Kudus. Harusnya saya ke Ya, sana nih ya. Di sana. ya. Tuh, Afgannya masih inget loh nih harusnya udah di Ya. sana. Lah untuk kelanjutannya di Kudus gimana? Ternyata Pak Abdullah Mungkin next Fauzan time masih ngarep banget nih. ini berakhir ya, baru bisa Ah. jalan-jalan ke sana. Bareng Excellence. Mudah-mudahan cepat berakhir dan kita bisa ketemu ya, Pak ya. Ya, insya Allah. Amin. Gimana, ada satu Sehat-sehat pertanyaan lagi selalu mungkin ini, Pak? Pak. Sudah. Oke, silakan mungkin bisa screenshot dulu biar ada fotonya bareng. 1, 2, 3. Oke, baik. Wah, ini Afgan ditunggu-tunggu banget nih. Harusnya ada jadwal ke sana ya. Oke, baik. Terima Ya. kasih Bapak Abdullah Fauzan. Ya. Oke. Wah, ini benar-benar nih ya. Kesempatan ini nih memang cuma bisa ada di acaranya webinar excellence bareng dengan Gan. Nah, Gan ini tadi pasti jadi pengalamannya luar biasa banget buat teman-teman optik sahabat excellence yang ada di sini. Dan tadi kan kita sudah ada beberapa quiz nih ya Gan. Ini coba kita mau tampilin aja dan minta tolong untuk Afgan nanti langsung bacain aja ya untuk pemenang dari quiznya ini siapa aja seperti itu. Dan inilah pemenang-pemenangnya ditampilkan di layar. Oke. Jadi nanti untuk para pemenang silakan menghubungi nomor dari Excellence dan nanti
akan dikonfirmasi mengenai alamat pengiriman hadiah nih. Selamat untuk para pemenang. Silakan Afgan dibacakan nama optiknya Ya, saja ada ataupun nama pemenangnya orangnya. adalah Optik Trendy, Bapak Ahmad Jailani, ada Ibu Bella Selapania. Ini ibu atau bapak yang saya nggak tahu. Irlandia Sahara, Tira Yuslai, Erlis Angeline Nadir, dan dua terakhir adalah Optik Jinan dan Feby Kusumaningrum. Selamat ya. Oke. Selamat untuk Bapak Ibu. Dan sekarang langsung aja nih Gan, ada juga tadi kan kalau di awal aku udah sebutin bahwa untuk 10 orang yang beruntung yang memang dia sudah stay tune terus dari awal sampai dengan akhir acara, ini kita juga akan mengapresiasi mereka. Nah ini silakan dibacakan 10 orang yang beruntung tersebut, nanti akan muncul di layar, dan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi nomornya dari Excellence, seperti itu ya, nanti akan ditampilkan juga di layar. Dan untuk konfirmasi nanti bisa memberikan alamat untuk pengiriman hadiah. Silakan Afgan dibacakan. Oke. Ini ada 10 orang lagi ya? Iya betul. Ini apresiasi dari kita untuk orang yang udah stay tune terus dari awal sampai akhir. Ada Bapak Ahmad Jailani, Bapak Fadli Halim, Widiat Moko, ada Jo Cheng Tieng, wow, susah namanya ya. Ada Wiwik Budi Lestari dari Star Optik, ada Slamet Titis, Pak Asmi dari Gunawan, Budi Wibowo, dan juga Saputra. Nofran Ade Saputra dari Optik. Dari Optik Opal. Baik. Selamat untuk Bapak Ibu yang beruntung. Terima kasih. Dari awal sampai habis. Karena mereka nggak akan bosen nih ada kamu di sini kan. Oke. Baik, thank you Afgan. Dan mungkin diingatkan lagi nih ya, apa aja sih yang bisa didapatkan dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kami akan ingatkan kembali, mungkin kita coba invite lagi Pak Hari kali ya Gan ya, supaya Pak Hari bisa sampaikan singkat promo-promonya apaan aja nih Pak Hari, silahkan. Terima kasih Rory. Bapak Ibu sekalian, sahabat Excellent, saya reminder kembali dalam kesempatan spesial hari ini, kita punya 2 promo. Yang pertama untuk Bapak dan Ibu yang belum menjadi authorized dealer, dapatkan CD spesial dari Afgan, lengkap dengan Afgan untuk 5 penelpon pertama. Dan kemudian untuk pelanggan yang sudah jadi authorized dealer, dapatkan produk bonus sampai dengan 10% hanya untuk hari ini. Terima kasih Rory. Wow, ini benar-benar luar biasa banget penawarannya ya Gan. Jangan sampai kelewatan buat Bapak-Bapak dan Ibu semua. Seperti saya bilang tadi, join as soon as possible untuk bergabung bersama Excellence dan restock di outlet-outlet Optik Bapak Ibu semua. Dan insya Allah jadi berkah buat kita semua karena memang produknya sendiri bagus dan bermanfaat pastinya buat semua orang. So, ayo buruan. Oke. Thank you Afgan, dan pastinya nih untuk yang baru join ada hadiah-hadiah seru juga kan ya dari Afgan, nanti bisa dapat tanda tangannya langsung, boleh ya Gan? Boleh pasti. Sip. Asik. Oke. Nah jadi Bapak Ibu bisa langsung aja menghubungi bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di kolom chat. Nanti setelah acara ini selesai langsung aja telepon. Jika Bapak Ibu tertarik ya dari sama Afgan, semua dari awal sampai akhir itu adalah keunggulan dari Excellence, dan Afgan juga akan kasih banyak hadiah untuk Bapak Ibu. Pak Hari juga sudah memberikan promo-promo yang luar biasa. Jadi silakan langsung dihubungi Bapak Ibu setelah acara ini. Ada nomor-nomor, ada nomornya Mas Geni, Mas Wisnu, dan juga customer service dari Excellence. Wah ini benar-benar nggak terasa ini ya kan. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Emang acaranya webinar ini bukan webinar biasa ya kan? Semoga dapat informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan semangat. Pastinya. Dan ini kalau kita cek, ternyata masih ada 400-an orang juga loh yang join sampai dengan akhir. Luar biasa banget. Wow. Dan oke, baik Bapak Ibu. Sekarang ini saatnya kami pamitan dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, sahabat Excellence, saya Rory
Tori, mewakili seluruh tim dari Excellence, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, rekan-rekan optik, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus dilanjutkan. Dan bagi rekan-rekan optik yang ingin bergabung menjadi authorized dealer dari Excellence dapat menghubungi nomor yang tertera di kolom chat. Semoga kita dapat melalui pandemik ini bersama-sama karena pasti selalu ada peluang bersama Excellence, bukan lensa biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Sampai ketemu, makasih semua. Sehat-sehat. Bye. See you next time ya. Bye. Thank you, Afgan. Thank you.